Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Ramadhani, NIM 2107110649 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan, Angkatan 2021, kelas B. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah PKN dengan dosen pengampu, Bapak Nurdiansyah, MPD. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Baiklah, yang pertama, di dalam bangku perkuliahan, kita akan mempelajari lebih dalam seberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara yang sadar bela negara, berlandaskan pemahaman politik, kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri, serta moral bangsa dalam berkehidupan berbangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan ini berisi antara lain mengenai pluralisme, yakni sikap menghargai keberagaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Kemudian hal-hal penting dalam pendidikan kewarganegaraan ini yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban serta sopan santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. Ini merupakan hal yang mendasar dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tanggung jawab sangat penting dalam proses ini. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini dibahas lagi tentang bagaimana kita warga negara untuk ikut dalam berpolitik karena akan kepedulian terhadap politik kita bangsa Indonesia tanpa kekacauan merupakan hal terpenting dalam menjaring hubungan yang baik antar warga dan pemerintah. Yang ketiga, memberikan pengajaran kepada siswa untuk saling memahami sesama warga negara, saling bertenggang rasa, bertoleransi, dan saling menghormati satu sama lainnya. Kemudian yang keempat, memberikan pengetahuan kepada para siswa dan pelajar mengenai sistem pemerintahan dan tentang peraturan negara yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Juga untuk membuka kesadaran kita akan pentingnya bela dan cinta tanah air, karena kita hidup di sini dan secara bersama. Sesungguhnya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya harus diajar, tetapi juga harus dilaksanakan. Karena pendidikan kewarganegaraan juga membawa ajaran dari Pancasila yang juga harus diamalkan, baik perbuatan atau segala macamnya. Dalam upaya bela negara yang merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, implementasinya dapat ditempuh melalui lingkungan pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal. Melalui pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN, PPBN ini merupakan proses mempersenjatai rakyat secara psikis dengan ideologi Pancasila, kecintaan dengan tanah air, kerelaan berkorban untuk bangsa, negara, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pada hakikatnya, PPBN bertujuan untuk menumbuhkan yang pertama, kecintaan pada tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, kerelaan berkorban untuk negara, dan yang kelima, memberikan kemampuan awal bela negara. Pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan guna masyarakat upaya bela negara serta menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. PPBN sebagaimana yang dimaksud diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai dengan menengah dan pendidikan luar sekolah termasuk kepramukaan. Yang kedua, tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan pada tingkat tinggi.
Secara khusus, sasaran yang dicapai adalah membentuk peserta didik agar sadar akan perannya sebagai tunas bangsa dan kader bangsa di masa mendatang, mengenal dan mencintai tanah air, rela membela kehormatan martabat bangsa dan negara, memiliki watak dan sikap kejuangan dan kesatria. Identitas nasional dapat diartikan sebagai karakteristik atau ciri khas dari suatu bangsa atau negara. Identitas nasional sangat penting bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Setiap negara harus memiliki identitas nasional guna membedakan antara bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Identitas nasional atau jati diri dari suatu bangsa dilihat berdasarkan konsep atau rancangan bangsa itu sendiri. Adanya identitas nasional juga bertujuan supaya hak milik dari suatu bangsa atau negara tidak diklaim oleh negara lain. Dan negara lain tentunya juga memiliki identitas nasional sebagai bentuk jati diri atau ciri khas negara itu. Kemudian salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia itu adalah bahasa. Dalam hal ini tentu bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Dengan adanya sebuah bahasa yang dapat mempersatukan berbagai macam bahasa yang berbeda dari berbagai suku daerah di Indonesia, sehingga setiap orang dari masing-masing daerah dapat mengerti dan menjalankan komunikasi antar warga Indonesia yang baik. Yang saya ketahui, yang pertama, kedudukan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian kewenangan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian kewajiban Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebut saja kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ucapannya yang hanya beberapa detik itu dapat menimbulkan dampak yang sangat masif. Walaupun ada juga beberapa tokoh yang mengatakan bahwa dampak ucapan Ahok tidaklah sedemikian besar jika tidak berbarengan dengan momen pilkada. Namun perkiraan semacam itu terbantahkan jika melihat reaksi jutaan umat Islam dari segala penjuru Nusantara yang tentu saja tidak mempunyai kepentingan langsung dengan pilkada DKI, namun turut meramaikan demonstrasi. Bersumber dari berbagai penyebab keberagaman di atas, maka untuk menerapkan demokrasi yang sehat, kita memerlukan berbagai solusi, dimulai dari menyikapi keberagaman etnis. Sudah sewajarnya kita kembalikan pada sebuah prinsip bahwa hak asasi seorang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Demikian pula dalam menjalankan berbagai ritual etnis tertentu. Jangan sampai ada diskriminasi pada etnis lainnya, terutama apabila hidup berdampingan di suatu wilayah. Mengenai etnis dan budaya sebagai produk manusia, tentunya masih memungkinkan untuk terjadinya asimilasi atau penerimaan unsur budaya dari luar, sehingga terciptalah budaya baru. Akulturasi budaya pun yang merupakan percampuran dua budaya atau lebih sangat memungkinkan terjadi.
Yang terpenting, antar etnis tersebut terjadi saling pengertian dan tidak ada unsur pemaksaan. Untuk menyikapi keberagaman beragama, yang diperlukan tidak lain adalah toleransi atau saling menghormati antar umat beragama. Bisa dikatakan pada dasarnya setiap agama diajarkan toleransi dan menjauhkan pemaksaan dalam akidah, walaupun dalam pelaksanaannya tidaklah semulus itu. Sementara untuk menyikapi keberagaman antar golongan atau yang lebih mencurat ke dalam partai politik, tentunya diperlukan sikap yang dewasa. Dengan kata lain, tiap individu harus bisa legowo menerima apapun hasil dari pelaksanaan pesta demokrasi. Hendaknya semua pihak mampu menahan diri, yang menang menahan diri dari euforia yang melebihi batas kewajaran, dan pihak yang kalah menghindari perhujatan. Apalagi di era digital seperti ini, di mana segala macam berita, foto, ucapan, dan sebagainya bisa menyebar dalam hitungan detik. Sementara konsekuensi dari hal tersebut bisa dialami berbulan-bulan bahkan hitungan tahun. Demokrasi yang sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia untuk tatanan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu tidak ada lagi pilihan selain demokrasi haruslah dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh setiap warga negara. Negara yang demokratis hendaknya memenuhi ciri-ciri sebagai masyarakat yang penuh tanggung jawab, toleran, kritis, terbuka, jujur, dan adil. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Konstitusi dapat dikatakan sangat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat penting. Berikut saya sebut dua fungsi utama dari konstitusi. Yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Secara umum, tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita rangkum dengan inti. Yang pertama, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Yang kedua, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun kedaulatan rakyat. Yang ketiga, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelindungan HAM. Keempat, dapat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern. Yang kelima, dapat melengkapi aturan dasar yang penting dalam penyelenggaraan negara. Dan yang keenam, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bangsa ataupun bernegara. Saya rasa sekian jawaban ujian yang diberikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.